Saat dia mengatakan itu, dia menatap Tuan Beruang dengan penuh perhatian. Terlepas dari kekuatan Tuan Beruang, dia tidak berani mengangkat kepalanya. Di hutan Great Stardow, selain Ditian, makhluk terkuat adalah pemimpin Dark Golden Terror Claw Bears. Saat ini, Ditian menyuruhnya untuk tidak bertindak gegabah. Raja Iblis Segudang memandang Raja Beruang dari sudut matanya. Dia jelas tidak menghormatinya. Dalam hal kekuatan bertarung, dia lebih lemah dari Tuan Beruang. Namun, dia tidak pernah sekalipun memandangnya sebagai musuh yang layak. Apa gunanya orang yang berotot dan tidak punya otak? Bahkan jika Ditian mati dalam metamorfosis berikutnya, hutan Great Stardow tidak akan dikendalikan oleh Tuan Beruang. Raja Iblis Segudang, BIG, dan Raja Merah semuanya telah menyetujui hal ini. Menghadapi tekanan Ditian, Tuan Beruang hanya bisa menundukkan kepalanya. Namun, jelas ada kebencian di matanya. Ditian menoleh ke arah Huo Yuhao dan berkata, "Beristirahatlah di sebelah air kehidupan. Sisanya dapat kembali ke wilayah Anda." BIG, mulailah persiapannya. Ya, BIG segera menyetujui. Keempat binatang buas semuanya tersisa. Ditian memandang Huo Yuhao, dan kemudian, seolah seluruh tubuhnya tidak berbobot, melayang menuju tengah danau yang terbuat dari air kehidupan. Yang mengejutkan Huo Yuhao adalah saat tubuhnya mencapai tengah danau, tubuhnya semakin redup, hingga akhirnya menghilang. Huo Yuhao berdiri di satu sisi saat dia melihat pemandangan di hadapannya dengan kagum. 5 dari 10 binatang buas besar, yang ditakuti oleh semua penguasa jiwa, hadir. Dewa binatang sendiri, yang menempati peringkat pertama di antara 10 binatang buas besar, ada di sini. Termasuk Icheski Snow Lady di dalam dirinya, yang menduduki peringkat ketiga, dan Ice Jade Empress Scorpion, 7 dari 10 binatang buas besar hadir. Ini adalah pertemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Teror di hatinya lenyap. Dia menjadi sangat tenang. Meskipun pengalaman seperti ini sangat berbahaya, bagaimana mungkin pengalaman ini tidak mengasyikkan? Raja Iblis Segudang dan Raja Merah keduanya memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Kepala BIG menunduk, dan wajahnya pucat. Kesedihan memenuhi matanya yang indah. "Duduklah," kata Ditian dengan jelas. 4 binatang buas lainnya memandangnya. Setelah mendengar kata-katanya, mereka semua duduk di depannya. Ditian menoleh untuk melihat ke arah Huo Yuhao dan berkata, "Kamu boleh duduk juga. Ulangi apa yang kamu katakan padaku. Lepaskan juga permaisuri salju." "Oke," setuju Huo Yuhao, mengangguk. Dia duduk di tempatnya, melepaskan Eye of Destiny-nya, dan melepaskan permaisuri salju. Dia mengulangi kata-kata yang dia ucapkan untuk meyakinkan Ditian, termasuk percakapannya dengannya. Perang hanya akan membawa kehancuran. Hanya dengan menciptakan sesuatu yang bernilai lebih besar, kita dapat menyelesaikan masalah hingga ke akar-akarnya. Saat mendengar kata-kata Huo Yuhao, tatapan BIG si angsa Zamrud menjadi lebih fokus. Raja Iblis Segudang tampaknya sedang berpikir keras. Namun, Raja Merah dan Raja Beruang hanya memahaminya sedikit. Raja Merah sesekali mengerutkan alisnya, sementara Raja Beruang akan menatap Huo Yuhao dengan tajam. Dia sepertinya hampir menyerangnya kapan saja. Huo Yuhao tetap tidak takut saat dia berbicara. Ditian berkata, "Kamu dengar apa yang dia katakan? Jika apa yang dia katakan bisa tercapai, situasi seluruh benua akan berubah. Kaisar Binatang menawarkan dirinya untuknya, dan karenanya, dia mewarisi kekayaan Kaisar Binatang. Dengan kata lain, jika dia mati, kekayaan Stardow akan berakhir." Setelah mendengar kalimat terakhir Ditian, Raja Merah dan Raja Binatang tampaknya mengerti. Indikator paling jelas dari pemahaman mereka adalah Tuan Beruang memandang Huo Yuhao secara berbeda. Tatapannya menjadi tidak terlalu parah. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak akan mengambil risiko rumahnya. BIG memandang Huo Yuhao. Pada jarak sedekat itu, mata hijau Zamrudnya bergerak. "Apa yang terjadi antara kamu dan Kaisar Binatang? Mengapa Kaisar Binatang menawarkan dirinya untukmu? Bisakah Anda memberitahu kami tentang bagaimana kalian berdua bertemu?" Huo Yuhao berhenti sejenak, dan ekspresi kesakitan melintas di matanya. Dalam beberapa hari terakhir, untuk tetap tenang, dia berusaha untuk tidak terlalu banyak berpikir. Dia tidak ingin mengingatkan dirinya sendiri akan kematian QR. Sekarang, ketika Emerald Swan ini bertanya kepadanya, dia tidak bisa tidak memikirkannya. 5 binatang buas memandangnya. Tidak diragukan lagi, keempat binatang buas lainnya juga ingin mengetahui jawaban atas pertanyaan BIG.
Kaisar binatang, singa emas bermata tiga, adalah eksistensi tertinggi di seluruh hutan bintang besar Dou. Bahkan Ditian tidak akan menganggap dirinya lebih baik darinya. Namun, tak satu pun dari 5 binatang buas yang mengerti mengapa dia rela menawarkan hidupnya untuk manusia. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam, dan berkata, saya bertemu QR di hutan Great Star Dou. Saat itu, saya sedang pergi ke hutan untuk mendapatkan cincin jiwa. Penatua Scarlet King, apakah Anda ingat pertama kali kita bertemu Kaisar Binatang, singa emas bermata tiga? Ekspresi keterkejutan terlihat di wajah Raja Merah saat dia berkata, apakah kamu yang ingin aku mengirimkan makhluk jiwa sebagai ganti singa emas bermata tiga? Saat itu, Tao Tie Doulo ikut bersamamu, kan? Huo Yuhao mengangguk dan berkata, itu benar. Saat itu, Penatua Xuan membawa Dong Er dan saya ke hutan Great Star Dou. Secara kebetulan, kami bertemu dengan singa emas bermata tiga di sana. Penatua Xuan menangkapnya, dan dahiku menyentuh dahinya. Perubahan aneh terjadi di antara kami. Otak kami menerima ingatan satu sama lain. Saat itulah Eye of Destiny saya diaktifkan, yang sangat meningkatkan kemampuan tipe spiritual saya. Setelah saya meninggalkan hutan Great Star Dou, dampak kejadian ini terhadap saya menjadi lebih parah. Sementara ingatan tentang singa emas bermata tiga ada di pikiranku, ingatannya terlalu murni. Itu hanya kenangan dia berkultivasi di hutan, dan tidak banyak perubahan. Oleh karena itu, saya tidak memperhatikan mereka lebih dekat. Namun, tidak seperti saya, dia mengatakan kepada saya bahwa kontak itu membuatnya menyadari betapa menariknya dunia manusia. Jadi dia memilih untuk mengambil wujud manusia dan memasuki dunia manusia kita. Ketika mereka mendengar dia mengatakan ini, wajah kelima binatang buas menjadi jelek, terutama wajah Raja Merah. Untuk jangka waktu yang lama, dia bertugas menjaga Kaisar Binatang. Namun, tidak satu pun dari mereka yang tahu bahwa Kaisar Binatang telah pergi. Huo Yuhao melanjutkan, ketika dia memasuki dunia manusia, dia mengikuti ingatanku dan berubah menjadi orang yang paling cantik di pikiranku. Lalu, dia memasuki hidupku. Dia mulai berbicara tentang pertama kali dia bertemu Wang QR, serta naik turunnya hubungannya dengan Dong Er. Kali ini, dia menceritakan kisahnya dengan sangat hati-hati. Tanpa sadar, dia menjadi asyik dengan ingatannya sendiri. QR dan Dong Er terlintas di benaknya. Semua ingatannya sangat jelas. Setelah pertempuran, 5 binatang buas marah dan lelah. Namun, ketika Huo Yuhao menceritakan kisahnya kepada mereka, mereka semua menjadi tenang. Bahkan Tuan Beruang yang ganas perlahan-lahan menjadi asyik dengan kisah Huo Yuhao, Wang Dong Er, dan Wang QR. Huo Yuhao menceritakan kisahnya dengan penuh semangat. Saat itu, dia mengungkapkan isi hatinya. Ketika dia berbicara tentang bagaimana Wang Dong Er memilih bunuh diri untuk menyelamatkannya di lembah pertanyaan cinta Yin Yang, yang menyebabkan dia mengalami koma, angsa Zamrud tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru seolah-olah dia sendiri yang mengalaminya. Ketika dia memberitahu mereka tentang bagaimana dia membakar laut spiritualnya untuk menyelamatkan QR. Dan bagaimana dia akhirnya dihidupkan kembali oleh pengorbanan QR, kelima binatang buas semuanya tercengang. Dari 5 binatang buas, bahkan yang paling lemah, Raja Merah, telah hidup di dunia ini selama 260.000 tahun. Tentu saja, mereka tahu bahwa cerita Huo Yuhao sepenuhnya benar. Kekuatan spiritualnya membuat kisah cinta tragis ini terasa semakin nyata bagi mereka. Ketika mereka pertama kali mendengar bahwa singa emas bermata tiga telah mengorbankan dirinya demi manusia, kelima binatang buas semuanya mengira bahwa dia telah ditipu. Tak satu pun dari mereka mengharapkan proses rumit seperti itu. Apakah ada penipuan dalam proses ini? Yang ada dalam cerita ini hanyalah cinta. Sesuatu yang sulit dipahami oleh makhluk jiwa, air mata jatuh dari mata Big. Alis Raja Scarlet berkerut. Raja Iblis segudang tampak tenggelam dalam pikirannya, dan wajah Raja Beruang dipenuhi amarah yang wajar. Di mata Dewa Binatang, Ditian, yang ada hanyalah kekecewaan. Meskipun ekspresi mereka berbeda, mereka semua sangat asyik dengan kisahnya. QR. Huo Yuhao mengatupkan bibirnya erat-erat, tapi bibirnya bergerak-gerak. Tidak peduli apa, Dong Er masih hidup, dan dia masih bisa memikirkannya. Namun, QR telah pergi selamanya. Bahkan jenazahnya pun tidak tersisa, sehelai daun yang kira-kira sebesar 2 telapak tangan dikirimkan kepadanya. Di atas daun itu terlihat genangan air kehidupan yang berkilauan. Huo Yuhao menoleh.
Yang dilihatnya adalah wajah Beiji yang berlinang air mata. Terima kasih. Setelah dia menerima air kehidupan, Huo Yuhao perlahan meminumnya. Energi kehidupan yang kental memenuhi tubuhnya, tetapi tidak dapat menghilangkan rasa sakitnya. Ditian menghela nafas pelan. Matanya sedih. Aku tidak pernah menyangka kaisar binatang akan mati seperti ini. Beiji menundukkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu kenapa, tapi menurutku pilihannya tepat. Meskipun dia hanya memiliki waktu yang singkat, dia mengalami emosi yang paling kuat. Tuan beruang mendengus dan berkata, manusia itu rumit. Mengapa mereka tidak mengambil seseorang untuk diajak kawin saja? Mulut Myriad the Moon King bergerak-gerak, dan dia berkata, yang kamu tahu hanyalah bagaimana cara kawin. Emosi manusia jauh lebih kompleks. Tuan beruang memelototinya dan berkata, jadi bagaimana jika aku kawin? Perkawinan itu wajar. Jika saya tidak kawin, bagaimana saya bisa memastikan kelangsungan garis keturunan saya dan seluruh hutan Great Stardow? Raja Iblis segudang mendengus. Namun, dia tidak bisa mengambil risiko menyinggung perasaannya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Raja Scarlet tetap diam. Dibandingkan dengan 4 binatang buas lainnya, posisinya jauh lebih rendah. Ditian berkata, Kaisar binatang telah mati. Kita tidak bisa menyelamatkannya sekarang. Namun, apa pendapatmu tentang masalah ini tentang roh? Raja Iblis segudang berkata, itu bisa dipercaya. Setidaknya, kita punya contoh putri salju. Namun, apakah mereka akan kehilangan kesadaran setelah mereka diubah menjadi roh? Bukankah ini sama saja dengan mati? Wah, seberapa yakinnya kamu bahwa kami makhluk jiwa dapat mempertahankan kesadaran kami bahkan setelah kami berubah menjadi roh? Huo Yuhao berkata, saya yakin sekitar 70%. Situasi permaisuri salju sangatlah unik. Ketika energinya yang kuat meledak, saya akan mati jika bukan karena guru dunia lain saya, yang membakar akal ilahi miliknya sendiri. Dalam penggabungan roh normal antara makhluk jiwa dan manusia, masalah ini tidak akan terjadi. Oleh karena itu, saya cukup yakin akan kesuksesan. Dia tidak membual. Permaisuri salju bukanlah satu-satunya roh di tubuhnya. Skyworm Ichideam juga ada. Dia sepenuhnya sadar, dan saat ini, dia mengutuk 5 binatang buas dengan marah dari dalam laut spiritualnya. Namun, saudara Skydeam tidak berani memperlihatkan dirinya sekarang. Jika dia melakukannya, Huo Yuhao akan mendapat masalah serius. Beiji berkata, saya rasa kita bisa mencobanya. Setelah pertempuran ini, banyak dari kita yang terluka parah, tidak dapat disembuhkan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu kematian. Saya sudah memerintahkan angsa Zamrud untuk mengumpulkan dan merawat mereka. Namun, bagi banyak dari mereka hanya berjarak beberapa senti saja dari kematian. Mereka adalah kandidat terbaik untuk eksperimen roh ini. Ditian mengangguk dan berkata, baiklah, silakan. Huo Yuhao, semoga kamu berhasil. Huo Yuhao menyeka air mata dari wajahnya dan mengangguk. Dia bisa merasakan dinginnya suara Ditian, dan dia memahami konsekuensi dari kegagalan, namun, ini adalah waktu terbaik, baik bagi manusia maupun makhluk jiwa. Kekuatan spiritualnya meningkat pesat, dan dia percaya diri. Penatua Beiji, sebelum proses transformasi roh dimulai, bolehkah saya menyusahkan Anda untuk meyakinkan para makhluk jiwa yang akan mengambil bagian dalam upacara ini? Mereka terluka karena manusia, dan kemungkinan besar mereka dipenuhi dengan kebencian terhadap kita manusia. Agar transformasi roh berhasil, kedua belah pihak harus bersedia. Jika tidak, jika salah satu pihak tidak mau melakukannya, maka kegagalan akan terjadi. Anda perlu meyakinkan mereka agar ada kemungkinan sukses. Pada saat yang sama, saya punya satu saran. Selain menanyakan makhluk jiwa yang terluka parah dalam perang, bisakah kita bertanya pada makhluk jiwa yang mendekati akhir hidup mereka, tetapi tidak ikut serta dalam perang? Soul Beast itu lugas. Dan saya khawatir mereka tidak akan melepaskan kebencian mereka begitu saja. Di sisi lain, bagi makhluk jiwa yang secara alami hampir mati, saya rasa mereka akan lebih tenang. Ini adalah eksperimen, dan oleh karena itu, kita perlu mempertimbangkan berbagai faktor. Beiji memandang Ditian. Ditian mengangguk dan berkata, ya, tidak apa-apa. Lakukan apa yang dia katakan. Scarlet King, kirim kabar ke Shrek untuk membawa peserta eksperimen ini ke tepi hutan Great Stardow. Mulut Tuan beruang bergerak-gerak ketika dia bertanya, apakah mereka berani datang?
Huo Yuhao memandangnya dengan serius dan berkata, semua kerja sama dibangun atas ketulusan kedua belah pihak. Gelombang binatang buas ini membawa kematian dan kehancuran bagi kedua belah pihak. Jika kita tidak bisa melepaskan kebencian ini, tidak ada masa depan bagi kita berdua. Ditian berkata dengan dingin, dia benar. Saat Anda kembali, kendalikan semua bawahan Anda. Hal ini menyangkut masa depan Stardow. Jika ada kesalahan, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Sementara saya masih 10.000 tahun lagi dari metamorfosis ke-9 saya, jangan berpikir Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan dan lolos begitu saja. Coba saja aku.